Wali Kota Semarang yang baru Agustina Wilujeng meluncurkan program kerja 100 hari pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin. Agustina menuturkan, ada 3 sektor yang menjadi prioritas, yaitu perbaikan infrastruktur, penanganan sampah, dan akses pelayanan kesehatan. Ketiga hal tersebut menurutnya merupakan tantangan guna memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang. Untuk awalan, dirinya memastikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur guna mendukung mobilitas penduduk, dan mendorong seluruh jajarannya untuk bergerak cepat dalam menangani atau merespon keluhan masyarakat. Agustina menyebutkan meski efisiensi anggaran menjadi perhatian utama pemerintah, pihaknya tetap menjalankan tugas dengan anggaran yang tersedia, tanpa mengurangi kualitas dan manfaat bagi masyarakat. Tentunya ini adalah Semarang dengan infrastruktur yang nyaman, terjangkau dan aman bagi masyarakat. Nah, maka kemudian kita perintahkan semua dinas yang terkait, utamanya diselesaikan dulu yang ada di keluhan masyarakat, baik itu di media sosial milik saya, miliknya Pemkot atau miliknya teman-teman PU, itu kita selesaikan terlebih dahulu di depan. Untuk apa? Ya karena kalau sudah masuk media sosial itu berarti sudah ada gangguan yang serius bagi pengguna. Terus kemudian yang kedua, memang ada beberapa hal yang harus dipahami masyarakat bahwa di dalam proses kita memasuki anggaran tahun 2025 ini ada beberapa hal yang tidak tersedia. Karena itu nanti akan dilakukan proses perubahan. Salah satunya yang tidak tersedia adalah biaya perawatan yang kurang banyak. Nah, nanti akan kita rubah, kita buat supaya kalau ada gangguan jalan bolong, jalan rusak, kemudian ada penutup itu hilang, itu bisa langsung diselesaikan dengan biaya pemeliharaan dari pemerintah Kota Semarang. Sepertinya ada penganggaran yang kurang ya. Saya tidak bilang keliru tapi kurang sekali. Lebih lanjut, Agustina menegaskan bahwa setiap proyek yang dijalankan akan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pernyataan Agustina ini menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai pengurangan anggaran di beberapa sektor di Pemkot Semarang dan keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah yang tengah dijalankannya. Dan ini menjadi target 100 hari saya untuk menyelesaikan infrastruktur yang mengganggu masyarakat, dan saya pastikan penggunaan anggarannya memenuhi standar akuntabilitas yang benar. Anggarannya dikurangi berapa persen, Bu? Anggarannya dikurangi berapa persen? Berbagai macam ini sih ya, kalau makan minum dikurangi, kemudian ada biaya kunjungan kerja dikurangi, kemudian SPJ untuk hal-hal yang bersifat business as usual dikurangi. Semuanya difokuskan untuk nomor 1, menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ini hasil dari kami para kepala daerah tertera di Magelang itu. Kemudian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ini juga misi dan visinya harus diselaraskan. Baru kemudian kita menyelaraskan misi dan visi kita sendiri. Nah, 3 hal ini memang sekarang ini sedang dikolaborasikan. Saya mohon doa restu, mudah-mudahan semuanya yang terbaik untuk masyarakat, dan yakinlah bahwa yang dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi ini, dua-duanya itu juga didedikasikan untuk masyarakat. Selain infrastruktur, Agustina mengatakan target 100 hari pertamanya yang kedua, yakni Semarang Bersih. Dia menyebutkan guna mengurangi pembuangan sampah, aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Semarang akan menjadi agen percontohan pengelolaan pilah sampah dari rumah tempat tinggalnya masing-masing maupun di tingkat RT. Semarang Bersih. Nah, ini kita lagi bersih-bersih. Sampah-sampah yang ada di depan mata harus disepir. Terus yang kedua, untuk menanggulangi pengulangan pembuangan sampah yang berlebihan di luar, maka kita melakukan pilah sampah dari rumah. Dimulai dari rumah para ASN. Ini karena kita konsepnya adalah konsep keteladanan kepada masyarakat. Maka sekarang ASN mulai dari eselon 2 dan 3 itu harus masuk diinsert ke PKK. Kenapa? PKK-nya yang akan jadi garda terdepan proses pemilahan sampah di tingkat RT ini. Yang akan dipimpin oleh Bu Iswar. Bu Iswar akan dibantu oleh istri-istri para kepala dinas
eselon 2 dan eselon 3 yang akan meneladankan masing-masing dari ibu-ibu ini untuk pilah sampah dari tingkat RT. Di mana dia tinggal, lah disitulah akan diberikan keteladanan sama. Dengan konsep pendekatan keteladanan ASN kepada masyarakat, Agustina berharap akan menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat tidak sekadar untuk menjaga kebersihan lingkungan, melainkan juga bisa menghasilkan sampah yang bernilai aqua ekonomi. ya botolnya harus dibuang di tempat yang khusus pembuangan plastik. Kalau tengok-tengok nggak ada ya bawa dulu. Nanti mungkin dibawa pulang aja, di rumah kan ada. Nah, apakah teman-teman media ini juga ikut memberikan teladan pilah sampah? Ayo, nah, saya tantang. Siap toh Bu? Nah, kan itu kan sesuatu yang mudah. Selain itu, Agustina juga menambahkan kesehatan menjadi salah satu program prioritasnya. Dia pun menargetkan prioritas kenaikan cakupan universal health coverage untuk seluruh masyarakat Kota Semarang. Pihaknya mengakui masih perlu pembahasan lebih lanjut untuk mematangkan pemanfaatan program tersebut. ini tuh apa ada lagi nggak Bu? Semarang sehat, kemudian Semarang bersih tadi ya, kemudian infrastruktur Semarang sehat. Kita akan naikkan jumlah UHC. Berapa Bu? Covernya. Sampai berapa? Nah itu nanti akan dirilis karena kemarin kok dihitung-hitung dari berbagai macam efisiensi kita kirim ke sekolah sidik kurang banyak. Karena yang di cover kan harus lebih banyak. Ya, nanti akan ada rilis mengenai itu. Aduh, kok kata lagu ya. Ada evaluasi nggak UHC? Kemarin kan banyak juga Bu yang ternyata KTP Semarang tapi ternyata tinggal di luar Semarang, Kendal dan sekitarnya. Mungkin ada evaluasi. Sebenarnya kecil sih. Ada juga gini, dia orang Demak gitu. Terus menuntut untuk minta UHC karena dia datang ke RSWN gitu. Ada juga itu. Nah itu semuanya harus dibereskan. 100 hari pertama bagi Agustina bersama Iswar Aminuddin akan menjadi langkah awal dari perubahan besar untuk mendorong Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusi. Bereskan. Saya kira memang Kota Semarang ya, warga Kota Semarang yang menjadi prioritas utama. Lagi dihitung, kemarin kok naiknya dikit banget. Saya minta dimaksimalkan dari berbagai macam efisiensi yang dilakukan di beberapa titik. Karena kita juga harus tetap butuh anggaran untuk UMKM. Saya juga sedang berupaya untuk mencari pendanaan untuk rumah inspirasi. Nah ini juga butuh pendanaan. Dengan semangat kerjasama dan kolaborasi, Agustina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mengawal setiap kebijakan guna mewujudkan Kota Semarang yang memberdayakan, nyaman, aman, dan berkelanjutan. Dari Kota Semarang, Heri Priyono melaporkan untuk Suara Baru. Acara sawalan yang nanti akan dibungkus oleh teman-teman pegiat dengan lebih asik lah.